siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, apa kabar hari ini kalian? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai konseling kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Saya sangat senang bisa berkumpul lagi di sini bersama kalian. Saya sangat mengapresiasi kehadiran kalian di tempat ini. Kelihatannya kalian juga sangat komit untuk bisa mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih lanjut, Ibu ingin bertanya nih, minggu lalu kita udah membahas apa aja ya? Kita cerita tentang masalah kita, Bu. Oke. Kita juga kemarin ada sharing di kelompok kecil, Bu. Sama kita juga cerita tentang perasaan kita, Bu. Oke, itu sangat benar ya. Jadi, sebelum kita memperdalam lagi konseling kelompok pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan lagi nih kepada kalian bahwa di minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan pikiran-pikiran negatif kalian, juga bagaimana sih pikiran-pikiran itu membuat perilaku kalian juga perasaan kalian gitu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dari sesi konseling yang sudah berjalan di minggu sebelumnya. Dan kalau begitu saya ingin nanya siapa yang mau sharing pertama? Saya, Bu. Oke, Sylvia. Kalau begitu nanti kita sharingnya bergilir aja ya sampai di Sylvia. Gitu? Baik, Bu. Oke, Sylvia silahkan nak. Rasanya masih berat banget, Bu. Berat kenapa sih? Ya, perasaanku masih berat banget ngelupain mantanku itu. Iya sih, Sil. Aku paham banget perasaanmu. Ya, teman-teman, mungkin itu yang buat aku sulit sekali move on. Dan saya juga kan kemarin udah cerita kalau saya itu sampai sekarang masih menyimpan semua kenangan tentang dia. Bahkan barang-barangnya masih saya simpan dengan hati di kamar. Karena saya masih percaya dia yang terbaik, kan. Oke, Sylvia, saya sangat mengerti sama perasaan kamu dan mungkin itu sangat sulit ya untuk bisa melepaskan itu semua. Kalau begitu, Jonathan, kamu di minggu lalu sempat cerita dan sempat menyinggungkan bahwa kamu ini masih sering sekali menghubungi mantan kamu. Dan walaupun kamu sudah tahu bahwa mantan kamu itu berubah, kamu tidak menghubunginya. Kamu juga bilang bahwa kamu itu ngerasa hidup kamu itu hampa tanpa mantan kamu. Bagaimana, Jo? Iya, Bu, saya masih susah lepas. Oke, terima kasih ya Jo, kamu sudah mau jujur dan kamu juga sudah mau sharing di sini. Kalau begitu bisa dilanjutkan dengan Ayu. Kalau saya itu kemarin udah cerita kalau aku itu masih suka stalking mantan saya di medsos, Bu. Karena saya ngerasa dia itu nggak boleh bahagia tanpa saya. Nah, di situ aku terus kepikiran sama mantan saya itu, Bu. Soalnya saya selalu pengen tahu dia lagi ngapain dan dia lagi sama siapa. Iya sih, kalau kita masih sayang gitu, rasanya sulit kalau melihat dia bahagia sama orang lain. Iya, Jo, benar itu. Dan itu yang aku alamin sekarang. Tapi capek gak sih, Yuk? Dia kan udah gak peduli lagi. Sedangkan kita nyakitin diri sendiri karena ngeliatin dia bahagia terus. Iya sih, Lol. Tapi sulit rasanya kalau aku nggak stalking dia. Rasanya itu kayak dia nggak boleh happy. Oke, Ayu, saya sangat paham sama perasaan kamu. Kalau begitu kita lanjutkan ke Emma dulu ya. Iya, Bu. Kalau aku masih sama kayak kemarin sih, Bu. Kayak aku cerita bahwa aku itu kehilangan kepercayaan pada laki-laki karena pengalaman aku diselingkuhin mantan. Aku juga sampai mikir semua cowok itu sama aja, nggak bisa dipercaya. Oke, Emma, saya mengerti apa maksud kamu. Kalau begitu, lalu kita bagaimana? Iya, Bu. Kalau saya merasa kehilangan arah dan semangat setelah putus. Karena selama ini mantan saya jadi penyemangat utama dalam hidup saya. Jadi kayak kosong aja sekarang. Oke, Lolita, saya sangat paham sama perasaan kamu. Memang ketika kita kehilangan orang itu sangat membuat kita sakit ya, begitu ya. Lalu Cynthia, bagaimana nak? Iya, Bu, saya menyalahkan diri terus. Saya merasa diri saya itu bodoh karena gagal mempertahankan hubungan itu. Oke, terima kasih ya Cynthia. Terima kasih anak-anak sudah mau sharing dan berbagi di tempat ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proses konseling kita, di mana kita akan masuk dan memperdalam lagi konseling ini. Dan hari ini kita akan masuk ke bagian yang lebih penting, di mana hari ini kita akan menyangkal pikiran-pikiran negatif kalian
dan kita akan merubahnya menjadi pikiran-pikiran positif. Begitu ya. Baik, Ya, Bu. Oke, kalau begitu siapa yang mau duluan? Saya aja Bu. Oke, Sylvia lagi. Jadi kayak tadi aja kita bergilir ya. Ya, Bu. Baik Bu, saya udah kepikiran terus soal omongan Ibu minggu lalu. Aku tuh yakin nggak ada cowok lain yang bisa gantiin mantan saya Bu. Oke. Itu pikiran yang bikin saya stuck Bu, karena saya terus bandingin semua cowok sama dia, jadinya saya nggak bisa nerima siapapun. Oke. Sebenarnya nggak juga sih Bu, tapi Oke Sylvia, saya paham sama pemikiran kamu. Tapi kan kamu berpikir bahwa semua orang kalau kamu itu berpikir bahwa mantan kamu itu cuman orang yang satu-satunya bisa peduli dan sayang sama kamu. Lalu saya ingin bertanya nih sama kamu, kalau begitu orang lain di luar sana semuanya jahat. Bagaimana dengan saudara laki-lakimu yang ada di rumah atau ayah? Bagaimana menurutmu? Ya sebenarnya nggak juga sih Bu, tapi karena banyak kenangan, saya kayak kehipnotis sendiri gitu. Memangnya mantanmu itu ahli hipnotis ya, Sil? Kok kamu bisa hipnotis sih? Ya bukan begitu maksudku Sin. Cynthia, maaf ya nak, ibu menyela. Kita mendengarkan cerita teman kita terlebih dulu ya. Gitu. Iya Bu, maaf ya, Sil. Aku tadi cuma bercanda doang kok. Ya nggak apa-apa Sin. Kalau aku sebenarnya aku relate banget sih Sil. Kadang ekspektasi kita tuh bikin kita nutup pintu buat orang lain. Bener yuk, aku merasa gitu banget, dan sekarang aku pengen lebih terbuka sih. Oke, itu perubahan yang sangat bagus ya. Jadi Sylvia sudah menyadari dan ingin mengubah pemikirannya. Lalu Jonathan, sekarang giliranmu. Ya Bu, saya masih suka cari-cari alasan buat jadian. Sampai kemarin saya masih nge-like story dia juga, padahal saya tahu itu tuh nggak sehat. Memang Jo, apa sih yang kamu rasain setiap kali dia nggak respon? Ya sakit banget lah yuk. Sakit mana sih, namanya juga aku tuh masih suka dia, tapi anehnya aku tetap berharap sama dia. Menurutmu apa yang buat kamu tuh terus berharap sama Nijo? Aku takut kehilangan dia selamanya sih. Aku mikir cuma dia yang bisa bahagiain aku sih. Oke Jonathan, saya ingin bertanya nih sama kamu. Emang kamu punya bukti yang valid ya bahwa mantan kamu ini hanya bisa bikin kamu bahagia dan kamu nggak bisa bahagia tanpa dia? Lalu apakah cuman bersama dia kamu bisa menemukan arti bahagia itu? Gimana ya Bu? Ya enggak sih Bu. Saya bisa merasakan bahagia saat ya saya bermain musik atau kumpul dan keluarga sih Bu. Lalu Iya deng, saya tuh bisa diterima dan dimengerti tanpa harus kembali ke masa lalu juga. oke Jonathan. Tapi saya masih sedih Bu. Tapi lebih kuat sekarang karena sudah disadarkan. Kayaknya saya pasti bisa pelan-pelan melepaskan. Dia juga layak bahagia dengan pilihannya sekarang. Oke, saya sangat bangga sama kamu karena kamu sudah bisa paham sekarang ya. Kalau begitu, bagaimana Ayu? Kamu bisa melanjutkannya? Jujur Bu, aku masih suka kesel sih. Tapi aku juga ngerasa capek terus ngecek IG-nya. Kayak saya yang bikin diri saya sendiri makin sakit. Tapi tetap aja aku nggak rela dia bahagia setelah putus dari saya. Oke Ayu, apakah pikiran kamu itu bisa membantu kamu untuk sembuh atau berkembang? Enggak Bu. Lalu? Benar kata Ibu, seharusnya saya fokus sama diri saya sendiri. Iya benar yuk, jangan terus menyakiti dirimu. Iya sih, aku nggak perlu tahu semua tentang dia lagi. Hidup saya penting juga untuk saya perhatikan. Saya nggak perlu menggantungkan kebahagiaan saya di orang lain. Toh bahagia orang lain juga bukan karena saya yang ngatur kan. Itu kan Bu. Iya, itu benar sekali. Aku dulu juga gitu yuk, hapus IG dia, blok nomornya. Awalnya sih berat, tapi lama-lama hidupku jauh lebih damai. Nanti kamu coba saja, semoga berhasil ya yuk. Kayaknya aku juga mau coba itu sih. Makasih ya. Iya yuk, sama-sama. Oke
Oke, kalau begitu bisa dilanjutkan oleh Mas sekarang. Boleh Bu, saya masih waspada sih Bu. Tapi saya mikir kalau saya terus-terusan takut, kapan saya bisa sembuh? Jadi kamu sudah menyadari bahwa kamu ini berhak untuk sembuh, kan? Iya Bu, tapi saya sulit percaya, nggak semua cowok sama. Oke, kamu bilang bahwa kamu ini sulit percaya bahwa semua cowok itu nggak sama, begitu ya. Tapi saya ingin bertanya nih ke kamu, apakah menurut kamu adil nih kamu menyamaratakan semua cowok di dunia ini? Terus bagaimana cowok-cowok di luar sana yang itu tidak sama mantan kamu? Iya sih Bu, saya nggak kepikiran sampai situ. Oke. Iya kemarin kan ada cowok yang bantuin kita waktu kita nggak bisa keluarin motor dari parkiran. Berarti nggak semua cowok dong jahat. Iya loh, aku salah menafsirkan semua itu. Lalu kamu juga bilang aku cowok jahat yang kayak mantanmu itu kan. Kalau begitu kamu yang jahat kan. Iya Jo, maaf ya Bu, kayaknya aku bisa percaya orang, tapi dengan hati-hati Bu. Aku mau bisa layak dapat cinta yang sehat. Keren kamu. Aku suka banget kalimat itu. Makasih Jo, aku juga lega bisa ngomong jujur di sini. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kelihatan di sini kalian saling mendukung dari cerita teman-teman kalian. Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian di sini melihatkan kalian mendukung satu sama lain. Kalau begitu kita lanjutkan ke cerita Lolita. Saya kehilangan arah setelah putus Bu. Saya juga sulit coba ngerjain tugas lagi. Oke. Lolita, kalau kamu down, memang mantan kamu itu masih peduli sama kamu? Ya enggak sih Bu. Lalu? Ya kalau saya terus down, mantan saya nggak bakal tahu juga. Saya pengen punya hidup sendiri Bu, bukan hidup bayang-bayang dia. Saya mau coba untuk belajar lagi Bu. Saya bisa bersemangat untuk diri saya sendiri. Hidup saya berharga masih tanpa dia kan seharusnya. Iya Lol, benar. Aku bangga sama kamu Lol. Kita sama-sama pernah di titik itu. Iya ya Sil, semoga kita bisa lewatin masa-masa ini. Iya Lolita, itu benar sekali ya. Saya percaya kalau kalian ini pasti bisa melewati itu. Yes, kita pasti bisa. Iya benar, aku juga percaya kok kita pasti. Iya kan, semuanya kita pasti bisa. Oke, lalu Cynthia bagaimana? Kamu bisa sharing dengan kita di sini? Oh, sekarang saya sadar Bu, setelah dengar semua cerita teman-teman, saya jadi sadar sendiri. Ternyata saya tidak sendiri. Mungkin ada yang lebih parah dari permasalahan saya. Dan setelah Ibu juga memberikan pertanyaan ke teman-teman, saya melihat diri saya sendiri Bu. Saya jadi paham, ternyata saya terlalu keras ke diri sendiri selama ini. Saya buat diri saya seolah-olah tidak berharga. Padahal, jika memang saya tujuannya, dia pasti mengusahakan saya. Hubungan itu butuh dua orang. Kalau cuma saya yang usaha, ya nggak bisa jalan juga. Iya, benar ya Cynthia. Tapi kalau kamu bisa berbicara kepada diri kamu yang dulu nih, kamu ingin mengatakan apa kepada diri kamu? Saya bukan bodoh, saya hanya sedang belajar dan itu nggak salah. Iya, itu benar sekali ya Cynthia. Saya bangga dengan perkembangan kamu sejauh ini. Kamu juga sudah memperlihatkan bahwa perkembangan itu sangat positif. Dan saya sangat bangga pada kamu sih. Terima kasih Bu. Oke anak-anak, hari ini kalian sudah menunjukkan bahwa kalian itu berani dan kalian itu bisa membuka diri. Tapi juga kalian itu bisa menantang pikiran-pikiran negatif kalian, juga menggantikannya ke pikiran positif kalian. Kalian juga sudah memperlihatkan bahwa kalian pantas untuk bahagia, dicintai, dan tanpa harus menahan luka itu lagi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian masing-masing. Dari yang kita sudah dengarkan cerita teman-teman kita, di sini siapa yang merasa bahwa ceritanya itu ada mirip dengan teman yang lain? Aku tuh, Oke, ayo. aku tuh merasa mirip sama Sylvia. Aku juga pernah merasa mantan itu orang yang paling baik dan susah buat dia. Aku seneng banget yuk kamu bisa bilang gitu. Jadi aku nggak ngerasa sendirian. Kalau aku Bu, relate-nya itu sama Cynthia sih Bu. Dulu aku juga mikir kalau aku yang salah, makanya dia pergi. Tapi lama-lama aku sadar, nggak semua hal itu bisa aku kontrol. Wah, makasih banget Em. Aku kadang masih merasa itu semua salahku.
tapi sekarang aku merasa lebih ringan. Aku juga jujur aja, tadi waktu Sylvia cerita, aku langsung keingat masa-masa aku ngejar mantan terus. Bahkan pernah nungguin dia di depan rumah. Kayaknya konyol banget sih sekarang mikirnya. Duh, serius. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita semua kayaknya pernah ada di titik gitu ya. Oke anak-anak, kalian ini sudah hebat sekali. Kalian mengerti dari permasalahan kalian juga bisa menantang pikiran-pikiran negatif kalian. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, bagaimana perasaan kalian sekarang ini setelah kalian cerita di tempat ini? Lalu, apa goals atau tujuan yang hendak kalian capai selanjutnya? Ada yang mau duluan? Saya Bu, Oke, Lolita, silakan. perasaan saya sekarang tuh sudah sangat lega Bu. Apalagi saya merasa didukung di sini oleh ibu dan teman-teman. Saya senang sekali bisa cerita dan berbagi di sini. Saya tidak dihakimi, tetapi saya dirangkul yang membuat saya merasa tidak sendirian lagi. Goal saya selanjutnya itu saya akan belajar lebih giat Bu. Semangat itu akan tumbuh dari dalam diri saya, bukan dari orang lain Bu. Karena saya belajar juga untuk diri saya sendiri. Saya juga sangat lega Bu. Udah plong gitu, nggak ada lagi yang mengganjal di pikiran dan juga perasaan saya. Ya karena semuanya udah saya ceritakan di sini. Teman-teman juga udah bisa menerima saya dengan baik. Itu yang bikin saya senang ada di kelompok ini dan semangat buat mengikuti konseling kelompok ini Bu. Selanjutnya Saya sudah lega Bu. Aku juga udah sangat senang ikut konseling kelompok ini Bu, karena aku punya teman-teman dan aku ngerasa nggak sendiri. Jadi aku didukung di sini. Selanjutnya aku akan buat diri aku dengan orang lain lebih percaya diri lagi Bu. Aku pastikan aku bisa mendapatkan cowok yang benar-benar baik dan sayang sama aku Bu. Kalau saya jujur saja senang berada di sini Bu. Saya merasa dihargai dan setelah diskusi kita tadi saya sudah sadar dan sudah lega. Selanjutnya saya akan fokus ke diri saya sendiri Bu. Lalu saya akan kembali dengan hobi saya, mungkin di musik, lalu mungkin cari yang baru. Iya Bu, kurang lebih sama dengan teman-teman. Saya sudah lega, senang, nyaman juga Bu berada di sini. Selanjutnya, saya akan menghargai diri saya sendiri. Saya juga mau membuka diri kepada orang lain. Saya akan lebih percaya pada diri sendiri. Saya juga senang sih Bu. Saya sudah disadarkan oleh teman-teman di sini. Jadi nggak ada lagi yang ganjal di pikiran saya. Saya mau mengubah pikiran negatif saya. Saya juga akan berusaha untuk membuka diri lagi, tapi tetap hati-hati Bu. Oke anak-anak, saya sangat senang mendengar itu semua dari kalian. kita juga senang banget Bu ada di sini. Iya Bu, benar. Oke, anak-anak, kalian sudah menunjukkan keberanian kalian yang luar biasa. Kalian juga tidak hanya berani untuk membuka diri kalian, tetapi kalian juga berani untuk bisa menantang pikiran-pikiran negatif kalian. Kalian juga sudah mulai melihatkan bahwa diri kalian itu pantas untuk dicintai, pantas untuk bahagia, dan tanpa harus menahan luka itu lagi. Nah, sebelum kita menutup sesi konseling kita pada hari ini, Ibu ingin merangkum sedikit dari percakapan kita hari ini. Nah, untuk Sylvia, tadi Sylvia mengatakan dia bahwa sulit move on dan menyimpan barang-barang dari mantannya, dan dia juga sudah sulit untuk membuka hati pada orang lain. Tapi seiring berjalannya konseling ini, Sylvia jadi sadar dan mau untuk membuka hati lagi, dan sekarang sudah lebih terbuka lagi terhadap itu. Jonathan menyadari bahwa harapan yang berlebihan itu justru menyakiti dirinya sendiri. Sekarang Jonathan sudah berani untuk melepaskan masa lalunya dan membuka dirinya untuk orang lain, juga hobinya. Lalu Ayu belajar bahwa hidup itu harus bertanggung jawab, bukan harus selalu seolah-olah mantan. Tapi Ayu sudah menyadari bahwa dia itu harus bisa keluar dari itu dan tidak berfokus pada stalking mantannya lagi, begitu ya. Lalu ke Emma tadi mengatakan bahwa semua cowok itu sama aja dan dia sulit mempercayai cowok. Tapi setelah beriringnya ini, Emma sekarang mau berfokus pada dirinya sendiri, mau mengubah pikiran negatifnya itu dan mau membuka dirinya dan lebih percaya diri lagi.
Lalu si Lolita yang sulit untuk fokus belajar karena kehilangan penyemangat begitu. Tapi Lolita tidak mau mengandalkan semangat dari luar lagi, tapi mengandalkan dari dirinya sendiri. Sekarang Lolita juga mau mulai berdiri sendiri dan pastinya untuk dirinya sendiri. Dan terakhir si Cynthia tidak mau menyalahkan dirinya lagi. Cynthia juga tidak mau berprasangka buruk terhadap dirinya lagi. Dan Cynthia sekarang sudah mau membuka diri, lebih percaya diri, dan tumbuh dengan lebih percaya diri lagi. Begitu ya? Iya, Bu. Oke anak-anak, karena waktu kita sudah habis, kita akan menutup sesi konseling pada hari ini. Tetapi Ibu ingin menekankan lagi kepada kalian bahwa sesi konseling ini belum selesai sampai di sini aja. Kita masih ada satu pertemuan di minggu depan. Dan Ibu harapkan kita bisa berkumpul di tempat ini di minggu depan, di waktu yang sama, di tempat yang sama, begitu. Dan semoga kita di minggu depan bisa on time ya, agar konseling kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu, Ibu harap di minggu depan kita bisa menyelesaikan sesi konseling ini, begitu? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, minggu depan kita akan belajar merawat pikiran-pikiran rasional ini lewat afirmasi positif setiap hari dan kebiasaan-kebiasaan positif yang akan kita bangun. Lalu jangan lupa, Ibu ingin mengatakan kepada kalian bahwa kalian ini layak untuk sembuh dan layak untuk bahagia. Jadi, sampai sekian, kita bertemu di minggu depan. Baik, Bu, terima kasih ya. Sama-sama.